Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Sarapan dulu. Cibut. Cibut. Becel. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Buatkan dulu ya. Ariska, Atim, Afian, Bariza, Dian, Tika, Eka, Enrico, Erwin, Bangga, Febri, Wanita, Rafa, Revandot, Rizka, Alhamdulillah, Cecilia, Saudara, Nadan, Desi, Jeta, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Gimana? Ada yang tahu? Masih ingat? Kalau jenis-jenis Pak? Ada beberapa sebab pembersihan media. Yang pertama adalah pembangunan di negara dari masa ke masa. Yang kedua, tolak ukur kemajuan pembangunan, dan yang terakhir, potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Nah, kita bahas pertama yaitu pembangunan di Indonesia dari masa. Ada yang tahu apa itu pembangunan? Dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tentang mencapai tujuan nasional seperti yang pertama kita bahas yaitu bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa adu. Mulai sejak kapan? Ya, masa adu apa itu? Mulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada masa itu kondisi keamanan di negara ini masih stabil karena terjadinya konflik internal dan konflik eksternal. Pada masa ini penataan di bidang sistem politik dan ekonominya sangat
diupayakan. Pada masa Orde ini sistem demokrasinya apa? Ya, menggunakan sistem demokrasi parlementer, di mana terdapat presiden dan perdana menteri. Presiden di sini bertugas sebagai kepala negara dan perdana menterinya bertugas sebagai kepala pemerintahan. Selama masa Orde Lama ini, siapa yang menjadi presidennya? Kalau rakyatnya? Di masa ini jabatan perdana menteri ini tidak berlangsung lama karena kondisi politiknya yang kurang kondusif. Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959, sistem pemerintahannya berganti menjadi demokrasi terpimpin. Di demokrasi terpimpin ini yang menjadi presiden tetap Soekarno, dan Soekarno itu juga menjabat sebagai perdana menterinya. Bagaimana demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga membentuk kabinet, yaitu kabinet namun persatuan ini tidak bertahan lama karena munculnya krisis dan konflik yang akhirnya memicu peralihan kekuasaan ke masa Orde Baru. Selanjutnya ada proses pembangunan. Pembangunan Orde Lama ini dimulai dengan pembentukan tugasnya apa? Badan ini diperkuat dengan pembentukan panitia pemikir siasat ekonomi pada tanggal 12 April 1947. Tugas dari panitia pemikir siasat ekonomi apa? Ya, tugasnya yaitu mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi sasaran bagi pemerintah dalam merencanakan ekonomi pasca kemerdekaan. Dalam perkembangannya, panitia pemikir siasat ekonomi tidak betul optimal ya dalam menjalankannya karena kondisi politiknya kurang. Dan kemudian pembangunan ekonomi ini dilanjutkan dengan 3 lembaga, yaitu apa saja? Pada tahun 1963, Soekarno menata kembali sistem ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat sebagai Bapenas. Pada masa Orde Lama ini juga negara membangun berbagai infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini contoh dari pembangunan infrastruktur atau misal bilangnya ada bandara dana apa ya? Hubungan Jatiluhur.
Tadi yang metode yang digunakan Bu Ina tadi discovery learning ya, discovery learning. Materi yang disajikan tadi ya sudah sesuai sama programnya. Terus tujuan pembelajarannya tadi juga sudah disebutkan. Nah ini Mbak Ina ini sedikit kurang komunikatif sama siswanya ya tadi ya, apa nervous, nggak apa-apa. Misalnya tadi ya Mbak Ina ya, misalnya tadi dikasih pertanyaan, nah anak-anak yang sudah luyu-luyu itu tadi dipanggil apa? Ayo coba ini dikasih apa tadi pertanyaan apa? Presiden yang pertama siapa? Presiden yang kedua siapa? Siapa ulangi lagi gitu? Nggak apa? Untuk memfokuskan anak-anak tuh biar fokus sama kita. Terus di tengah-tengah tadi kan juga itu loh Mbak Ina. Kalau anak-anak ruami sendiri itu tadi jenengan misalnya tanya capek tuh Cak, itu boleh. Penutupnya tadi kan ada penutup ya. Jadi ada pendahuluan. Tadi sudah diawali dengan apersepsi juga sudah pendahuluan apersepsi, ada stimulannya tadi juga. Apa tadi apersepsinya? Bagaimana pembangunan Indonesia? Apa yang maksud dengan pembangunan? Bagaimana pembangunan di Indonesia pada saat ini tadi sudah masuk kegiatan intinya tadi juga sudah sesuai sama rencana belajarannya. Terus, nah di bagian terakhir nih tadi saya lihat dengan masih agak bingung ya di bagian refleksi. Nah di bagian refleksi itu kan kalau di ini karena pendekatannya dengan deep learning ya, di situ kan nanti kan ada memahami, mengaplikasikan, terus merefleksi, gitu. Di bagian refleksi itu nanti ada dua, refleksi di materinya sama refleksi di kegiatan pembelajarannya. Nah kalau refleksi di materinya tadi jenengan sudah. Tadi kita belajar apa? Pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama. Tapi gimana pembangunannya? Tadi begitu jenengan. Pembangunannya tadi apa yang sistem perintahnya bagaimana? Pembangunannya bagaimana? Presidennya siapa pada waktu Orde Lama? Tadi jenengan sudah mereview anak-anak seperti itu. Ketika sudah direfleksi materinya, baru refleksi kegiatan pembelajarannya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, Cah? Senang apa enggak pembelajaran kayak gini? Membosankan enggak? Itu untuk sarannya. Jadi utamanya adalah mengkondisikan kelasnya dulu. Kalau materi kita bisa belajar ya Mbak. Kalau materinya kita harus menguasai dan dengan kan menang sinau dhisik daripada anak-anak ya. Jadi itu desain utamanya adalah mengkondisikan kelas dulu, mengkondisikan anak-anak utamanya. Begitu. Saya kira untuk masukan-masukannya untuk Mbak Ina Rotul. Yang pertama tadi terkait dengan penguasaan materi. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova, kurang interaktif. Ya betul, sama. Saya juga menangkapnya begitu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan metodenya itu kan discovery ya, discovery ini. Saya tapi tidak menangkap itu. Discovery-nya itu kok belum saya tangkap. Kemudian yang keempat itu ya kembali ke poin yang pertama terkait dengan materi. Itu kalau bisa membuat slide itu hindari ada teks banyak. Terus yang terakhir itu namanya juga masih belajar ya. Jadi perlu latihan, variasi dan pengelolaan kelas. Itu mungkin masukan dari saya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.